Kabar besar datang dari dunia ojek online Indonesia. Gotoh resmi menyiapkan 4 strategi besar setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 27 tahun 2026. Aturan baru ini langsung mengubah skema komisi ojol di Indonesia. Yang paling bikin heboh, potongan komisi aplikator kini dipangkas maksimal hanya 8%. Artinya, mitra pengemudi ojek online sekarang berhak menerima 92% dari total tarif perjalanan yang dibayar pelanggan. Sebelumnya, driver hanya menerima sekitar 80% karena potongan komisi mencapai 20%. Langkah ini disebut sebagai bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi online. Direktur Utama Gotoh, Hans Patuwo menegaskan bahwa perusahaan mendukung penuh implementasi aturan baru tersebut. Berikut penuturan lengkap Hans Patuwo. Terima kasih Puja. Selamat siang. Wah, kok serius banget siang ini. Izin ya, saya pakai podium dan saya juga dibantu beberapa notes karena mungkin yang kita ingin sampaikan cukup banyak pada siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah meluangkan waktu pada hari ini untuk bergabung dengan kita. Pertama-tama, izinkanlah saya untuk menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Pada peringatan May Day, Bapak Presiden menyampaikan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi online, ojek online atau ojol. Kami menghormati Bapak Presiden atas kepemimpinan tegas, berani, dan penuh empati. Pada saat yang sama, kami juga mengucapkan apresiasi yang tulus kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang juga telah mendukung kesejahteraan pengemudi ojol. Kami menyambut baik arah kebijakan pemerintah untuk menciptakan ekosistem transportasi digital yang lebih adil dan berkelanjutan. Dan pada hari ini, menjelang Hari Kebangkitan Nasional di tanggal 20 Mei besok, saya mewakili keluarga besar Gojek dan Gotoh menegaskan dukungan penuh terhadap Perpres nomor 27 tahun 2026. Rekan-rekan media yang terhormat, izinkanlah saya untuk menyampaikan 4 langkah yang akan dilakukan Gojek sebagai tindak lanjut dari kebijakan Bapak Presiden. 1. Gojek akan menjalankan arahan Bapak Presiden terkait Perpres nomor 27 tahun 2026. Kami berkomitmen untuk menyesuaikan skema bagi hasil di mana 92% dari setiap perjalanan GoRide akan menjadi hak pengemudi. Ini adalah perubahan yang cukup besar untuk kami. Pendapatan Gojek dari layanan GoRide yang selama ini banyak dikenal dengan nama Gojek akan mengalami penurunan. Namun, kami melakukannya dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah hal yang benar dan sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih sehat dan lebih baik untuk semua pihak. Pada saat yang sama, kami juga hadir untuk puluhan juta pengguna layanan Gojek. Kami sadar atas tanggung jawab kami sebagai platform transportasi yang digunakan oleh masyarakat setiap hari, dan juga betapa pentingnya harga tarif untuk konsumen. Saat ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada 2 layanan GoRide. Pengguna terbanyak saat ini ada di layanan GoRide reguler. Untuk itu, kami akan mengatur agar tidak ada perubahan harga yang dibayar oleh konsumen untuk layanan GoRide reguler. Dengan begini, kami berharap jumlah order dari konsumen akan tetap terjaga dan berkelanjutan. Dan pendapatan total bagi mitra pengemudi juga bisa
lebih baik. Kedua, Gojek akan menghentikan skema langganan untuk mitra driver. Di bulan November 2025, Gojek mulai uji coba dalam skala terbatas skema langganan GoRide Hemat untuk mitra driver. GoRide Hemat adalah layanan GoRide kita yang kedua, selain GoRide reguler. Demikian, di bulan Februari 2026, skema ini diperluas ke GoRide Hemat seluruh Indonesia. Setelah berjalan 3 bulan, kami melakukan kajian mendalam dan menemukan bahwa skema langganan ini perlu keseimbangan yang lebih baik bagi kesejahteraan mitra pengemudi. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menghentikan program langganan tersebut efektif dalam waktu dekat. Kedepannya, GoRide Hemat juga akan mengikuti sistem bagi hasil 8% seperti GoRide reguler. Dampak dari ini, khususnya hanya untuk layanan GoRide Hemat, akan ada penyesuaian harga konsumen secara sangat terbatas. Kami memastikan bahwa penyesuaian ini dilakukan secara terukur dan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat. Kami juga memahami sekecil apapun kenaikan harga bisa dirasa. Namun, kami berharap pelanggan-pelanggan kami juga dapat memahami bahwa penyesuaian ini yang dengan angka yang cukup moderat bisa langsung bermanfaat untuk pengemudi. Dan ini juga merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjaga kesejahteraan mitra pengemudi. Poin ketiga yang kami ingin sampaikan, Gojek akan memperkuat program-program kesejahteraan untuk mitra driver kami dan keluarga mereka. Rekan-rekan media, apa yang dilakukan Bapak Presiden adalah hasil nyata dan merupakan bagian dari realisasi program Asta Cita Negara. Khususnya untuk meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dan pemerataan ekonomi. Kami di Gojek mendukung penuh program Asta Cita. Saat ini, Gojek sudah menghadirkan berbagai program untuk mendukung mitra driver kami, seperti bonus hari raya, BPJS Ketenagakerjaan, bursa kerja mitra, dan layanan ambulans, serta kantor operasional di berbagai kota besar se-Nusantara. Semua program-program yang sudah berjalan akan tetap berlanjut. Para mitra driver tidak perlu untuk khawatir. Selain itu, kami juga telah menyiapkan 7 program tambahan yang diluncurkan di awal bulan ini, di awal Mei, untuk meningkatkan taraf hidup mitra dan keluarga mereka. Nah, untuk keempat, Gojek juga akan terus berkembang dan berinovasi. Seperti kami sampaikan, perubahan ini akan memiliki dampak penurunan pendapatan Gojek di bisnis GoRide. Kami akan mengoptimalkan lini-lini bisnis kami yang lain untuk mensupport perubahan ini. Sebagai bagian dari ekosistem GoTo, kami memiliki berbagai lini bisnis yang saling mendukung dan terus berkembang. Ini termasuk layanan pengantaran, logistik, finansial, dan berbagai layanan digital lainnya. Kekuatan ekosistem ini memberikan fondasi yang kuat bagi Gojek untuk terus bertumbuh, sekaligus menjaga keunggulan layanan kami. Melalui kekuatan ekosistem dan inovasi yang berkelanjutan, kami optimis dapat melakukan penyesuaian dengan baik. Dan pada saat yang sama, sekaligus menjaga stabilitas jangka panjang Gojek maupun GoTo. Rekan-rekan media,
Sebagai startup asli Indonesia yang lahir dan berkembang di negara ini, Gojek telah menerima begitu banyak dukungan dan kepercayaan dari pemerintah dan rakyat Indonesia. Kepercayaan itu kami jaga dan kami balas dengan komitmen untuk terus melayani masyarakat serta mendukung kesejahteraan mitra pengemudi. Pada kesempatan ini, kami juga ingin mengajak seluruh masyarakat dan mitra driver untuk bersama-sama mendukung langkah baik pemerintah dan kebijakan ini. Kami percaya tujuan kita sama, yaitu menciptakan ekosistem transportasi online yang lebih adil, lebih sehat, dan lebih berkelanjutan untuk masa jangka panjang. Kami juga mengajak seluruh mitra untuk terus menyampaikan aspirasi secara damai, terbuka, dan konstruktif melalui ruang dialog yang tersedia. Gojek akan selalu terbuka untuk mendengar, berdiskusi, dan mencari solusi bersama mitra driver kami. Bersama Bapak Presiden, bersama pemerintah, bersama mitra driver dan seluruh masyarakat Indonesia, Gojek siap untuk melangkah maju demi mitra pengemudi yang lebih sejahtera, pelanggan yang terlayani dengan lebih baik, dan Indonesia yang kita cintai bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.